Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan Fibonacci retracement yang kebalik. Kenapa saya pasang kebalik? Karena untuk menentukan TV yang lebih jauh lagi ya. Kalau kita pasang normal, kita tidak bisa menentukan TP1, TP2 dan TP3 nya. Hanya bisa menentukan TP1 nya aja. TP2 dan TP3 tidak bisa menentukannya. Makanya saya akan pakai Fibonacci retracement dibalik. Jadi saya panggil Fibonacci kebalik gitu ya. Oke. Pertama-tama kita pasang Fibonacci-nya dulu ya. Plus kita cari bawah Fibonacci retracement. Oke. Nah, ini Fibonacci retracement-nya. Jika untuk mencari TP yang jauh, maka Fibonacci-nya kita balik ya. Oke. Yang pertama kita pakai time frame weekly W1. Ini masih tren naik. Harga tertinggi ini harga terendahnya. Harga terendahnya. Ini adalah batas dia koreksi untuk naik. Karena trennya masih naik. Kemungkinan besar dia akan ke sini. Itu untuk time frame yang lebih besar ya, W1. Sekarang yang kita mainkan itu time frame D1 dan H1. Oke, kita hapus dulu. Jadi untuk sampai ke TV ini 12680, maka harus bisa melewati beberapa koreksi di time frame yang kecil. Oke, kita pakai D1. D1. Kenapa kita harus yakin karena dia harus naik? Kita lihat dari sini ya. Harga tertinggi, ini harga terendahnya. Ini batas koreksi untuk sell. Jadi kalau dia mau turun di harga ini dia harus turun sebenarnya. Jangan sampai tembus seperti ini. Ini ada candle yang sudah keluar. Ini menandakan adalah sinyal untuk buy. Ini menandakan tren akan naik lagi ini. Ini sinyal nih. Terus kenapa dia turun ke sini? Dia hanya koreksi saja ke sini nih.
Oke, kita pasang lagi Fibonya, kita balik lagi dia. Ini Fibo kebaliknya untuk melihat turun koreksi apakah sampai 38,2 atau sampai 23,6. Kita pasang Fibonya dulu. Kemungkinan besar dari harga atas ini dia akan turun ke sini. Oke, kita pakai ini ya, pakai lens ini. Nah, sampai sini pokoknya setelah sampai 38,2 atau 23,6 dia akan mantul naik lagi sih. Dia akan mantul naik lagi. Tapi jika harga bisa menembus 23,6 ini, maka euro JPY dia akan lanjut turun ke bawah lagi ke sini ya. Los ke bawah. Pokoknya kalau dia tembus saja 23,6 ini, dia akan berusaha sampai ke melewati harga lower ini. Mau sedikit mau banyak, yang penting dia lewat begini, baru dia akan naik lagi untuk koreksi, baru turun lagi. Tapi karena dia belum bisa menembus 23,6, maka Fibonacci untuk naik ini masih berlaku, belum bisa dirusak. Beda dengan yang harga high ini dengan harga low ini, dia sudah dirusak sama candle ini, dia sudah keluar tadi. Maka trennya kita pakai untuk Fibonacci tren naik untuk buy. Sekarang setelah dia koreksi, maka dari sini sebenarnya kita harus pasang buy di 38,2, sama kita pasang buy limitnya di 23,6. Kalau dia sampai turun ke 23,6, maka buy limitnya kena. Dan jangan lupa pasang stop lossnya di tengah-tengah 23,6 sama level 0,0 nih, sekitar 12200 nih. Jangan pasang di kosong karena ini pakai time frame D1. Dari 23,6 sampai 00 lumayan jauhnya pilnya. Jadi kita ambil resikonya sedikit aja. Stop lossnya di 122,00. Start harga gini aja kita pasang stop lossnya. Nah, sekarang dia naik nih. Setelah nyampe di 38,2 dia mantul. Oke, berarti Fibonacci ini kita pakai. Dan tujuan TP1 nya di daily ini, TP1 100, TP2 di 161,8. Oke, sekarang kita pakai H1. Satu. Nah, ini pun posisi di sini kan tadi harga Fibonacci 38,2 ya. 38,2 di harga ini tadi itu. Di sini sebenarnya kita pasang langsung off buy di sini.
dan buy limitnya di bawah 23,6 tadi itu. Pokoknya sekitar line kotak hijau ini kita pasang untuk buy aja nih, buy limit kita pasang semuanya buy limit nih. Untuk tujuan TP-nya di atas tadi, D1 sama W1 weekly itu. Nah, setelah kita buy di time frame H1, kita pasang nih harga tertinggi sementara di H1 ini ya, ini harga tertinggi sementara ini di W1. Harga terendah ini H1 nya. Oke, kita pasin dia, atasnya juga kita pasin karena dia turun. Tadi op kita kan di sini nih, di 38,2. Naik lagi, mantul lagi. Kita pakai nih harga tertingginya di sini sekarang. Di sini harga tinggi. Dan dia turun 23,6, naik lagi. TP1 nya di 100. Kalau kita buy di sini di 23,6, atau kita masih hold ya ini ya, off kita yang tadi di time frame D1 itu, kita buy langsung tadi itu. Nah, kita lihat H1 nya dia turun naik. Kita pasang di harga tertinggi H1 nya, Fibonacci nya turun ke 23,6. Nah, kalau dia lewat di 23,6 atau level 00 nih, maka kita masih patokan ke D1. Nah, di sini patokan D1 ini. H1 tembus, tapi untuk koreksi D1 kan belum melewati 23,6. Jadi kemungkinan untuk buy, untuk naik itu masih 65% lah kesempatan untuk naik itu. Kecuali dia sudah melewati 23,6 yang di ujung kotak hijau ini ya, yang di sini nih. Kalau udah lewat nih turun, apalagi body candle-nya udah keluar sedikit maupun banyak, tetap sudah rusak itu Fibonacci-nya itu. Jadi kalau udah tembus itu adalah sinyal untuk sell. Oke, kita kembali ke H1 lagi ya. H1 setelah mantul naik sampai TP1 di 100, level 100, dia naik lagi ke TP2 161,8. Nah, setelah biasanya saya akan close sampai di TP2 ini ya, 161,8. Nah, ini analisa ini cara memasang Fibonacci off dan mencari TP1 dan TP2. Ini sudah nyampe TP2 nih ya. Terus kenapa ini seandainya bilang ini kan marketnya sudah terjadi, Pak. Jadi gampang analisa ulangnya.
Bukan. Ini saya sudah off dari bawah sebenarnya, dari off. Di grup Telegram saya udah off. Di grup Facebook juga sudah saya share. Grup WA juga sudah saya share. Off-by-nya. Oke, kita lihat postingan saya masih di Facebook ya. Biar cepat kita cari. EJ kita cari. Nah, ini yang ini sudah sampai di TP 1 2 3. TP 3 itu. Ini op yang kedua ini. Op yang pertama itu ada masih di bawah dia. Ah, ini dia TP-nya. Op. Ini postingan saya ini EJ 19 November. Oke, kita lihat komentar. Biasanya hasil dari op saya ini yang saya share di Facebook saya, nanti hasil akhirnya apakah saya saya cut loss, saya akan share lagi di postingan saya itu. Nah, kalau saya nambah off lagi, saya share lagi di komen. Nah, ini saya share lagi, mumpung turun tambah muatan lagi postingan. Nah, ini saya sudah, karena dia turun tadi, saya off lagi, makin bawah semakin off buy. Yang penting jangan melewati 23,6 atau paling jauh dah. Ini time frame kecilnya 0,0, ini saya sudah cut loss ya. Saya harus pasrahkan rugi. Saya tambah muatan, off-nya 0,20 lagi. Oke. Nah, jos sampai TP1. Nah, sudah naik, saya sudah untung. Level 100 ini adalah TP1. TP2 nya 161,8. Jadi analisa untuk pemasang pivot tadi itu bukan ngambul latuk ya. Ini saya sertakan dengan open posisi. Nah, ini teman-teman yang ikut di grup Telegram Seniman Beledek, dia off juga, sama-sama sampai TP1. Nah, ini komen yang ini sudah nyampe di TP2 ini. Nyampe di TP2. Jika saya mohon lagi ke TP3 261,8, maka saya harus pasang stop loss plus ya. Jika seandainya dia turun, sudah cukup sampai situ aja keuntungan saya. Nanti kalau dia turun ke bawah lagi, saya tarik lagi Fibonacci-nya, saya off dari bawah lagi. Karena target D1 sama W1, time frame W1 itu masih di atas. Makanya saya masih berani ikan diri untuk off buy dengan menggunakan analisa Fibonacci retracement yang saya balik. Nah, ini dia turun nyentuh stop loss saya, ini sudah kena stop loss stop loss plus ini. Nah, ini udah kena stop loss plus. Nah, setelah dia turun stop loss saya tunggu lagi, saya pasang Fibonacci-nya. Nah, seperti gambar ini, mapping ini. Ini seperti gambar ini nih. Sudah mendekati TP3. Pokoknya Seniman Beledek ngekol terus dia ini. Kencang dia nih. Oke, ini dah
Udah mau nyampe TP3 nih. TP3. Oke, kita kembali lagi ke mapping tempatnya. Kita pakai warna putih biar agak kelihatan. Tarikan garisnya 0,0 sama 100-nya. Ini dah terang ya. Ini tarikan yang tadi tuh. Jadi yang saya share tadi di Facebook itu seperti ini. Ini mantul di daerah koreksi 38,2 dan 23,6, nyampe di TP1, TP2 di 161,8. Nah, sampai di TP3 di level 261,8. Sudah TP3 ini. Ini sudah sampai TP3 ya. Analisa saya ini sudah saya posting di grup WA, di grup Telegram, di grup Facebook saya. Sudah saya share semua. Kita lihat di grup WA. Ini grup WA-nya Mas Ibnu nih. Nah, ini ini sudah sampai TP3 ini. TP3 ini. Saya share sinyalnya itu ini. EJ masih merah. Ini waktu saya off masih floating nih. Ini mapping sinyal yang saya berikan khusus untuk per Euro JPY. Hasilnya seperti yang tadi itu.